Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edward Sani Kayanov Dasopang dan nomor induk mahasiswa saya ialah 20030500066. Baiklah, pada hari ini saya akan melaksanakan dan menyelesaikan tugas saya, yaitu mata kuliah profesi kependidikan. Jadi tugasnya itu yakni berjudul untuk mencari atau menjelaskan mengenai kompetensi pribadi dan kompetensi sosial guru. Baiklah, dari yang pertama saya akan menjelaskan apa sih maksud dari kompetensi kepribadian itu sebenarnya. Nah, kompetensi kepribadian yakni suatu kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang bagus, dewasa, stabil, berwibawa, dan juga menjadi sosok yang teladan bagi peserta didik. Bahkan itu juga harus berakhlak mulia. Kepribadian yang mantap atau yang bagus serta stabil yakni harus memiliki indikator esensial. Maksudnya yakni bertindak sesuai dengan norma hukum, juga bertindak sesuai dengan norma sosial, dan juga kita harus bangga sebagai guru dan memiliki konsistensi dalam bertindak sesuai dengan norma. Dan ada beberapa struktur dalam suatu bentuk kepribadian kompetensi ini. Nah, yang pertama itu ya adalah kepribadian yang harus berakhlak mulia dan dapat menjadi suatu teladan dan memiliki indikator esensial. Maksudnya itu yakni ya dengan cara norma yang religius seperti iman dan takwa, jujur, ikhlas, suka menolong, dan memiliki perilaku yang diteladani peserta didik. Makanya menjadi seorang guru itu kita harus menjadi satu pondasi atau satu contoh yang dapat diteladani peserta didik atau siswa. Nah, yang kedua ialah seorang guru harus memiliki kepribadian yang dewasa dan bersifat indikator esensial. Maksudnya ialah yakni menampilkan kemandirian dalam bertindak sebagai pendidik dan memiliki etos kerja sebagai guru. Nah, yang ketiga, memiliki kepribadian yang arif, memiliki indikator esensial juga, yaitu menampilkan tindakan yang didasarkan kemanfaatan peserta didik, sekolah, dan masyarakat, serta menunjukkan keterbukaan dalam berpikir dan bertindak. Dan yang ketiga adalah memiliki perilaku Yang keempat yakni memiliki perilaku yang berpengaruh positif terhadap peserta didik dan memiliki perilaku yang disegani. Jadi kita tidak boleh menunjukkan sikap yang negatif kepada peserta didik, karena kita dari 4 struktur tersebut di sana lebih mengarah kalau kita sebagai guru itu adalah pokok atau suatu imam yang harus diikuti dan juga harus diteladani. Jadi kita tidak boleh sembarangan melakukan tindakan, dan itu juga harus dalam bentuk hal yang positif. Nah, di dalamnya juga diharapkan tumbuhnya kemandirian guru dalam menjalankan tugas, serta senantiasa terbiasa membangun etos kerja, supaya semua sifat yang memberikan pengaruh positif terhadap kehidupan guru dalam kesehariannya. Kita sebagai seorang guru harus mempunyai suatu kemampuan yang berkaitan dengan kemantapan dan integritas kepribadian seorang guru, sehingga guru dituntut harus mampu membelajarkan siswanya tentang disiplin diri, belajar membaca, mencintai buku, menghargai waktu, belajar bagaimana cara belajar, mematuhi aturan atau tata tertib, dan belajar bagaimana harus berbuat. Dalam semua hal tersebut, itu akan berhasil
jika seorang guru tersebut juga disiplin dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Seperti itu. Nah, apa saja kemampuan pribadi yang meliputi tersebut? Baiklah, yaitu adalah kemampuan mengembangkan kepribadian. Nah, yang kedua, kemampuan berinteraksi dan berkomunikasi. Dan yang ketiga ialah kemampuan melaksanakan bimbingan dan penyuluhan. Nah, jika kita dapat mengacu kepada standar nasional pendidikan, kompetensi kepribadian guru juga dapat meliputi, yakni ada 5. Yang pertama adalah memiliki akhlak mulia dan menjadi teladan. Nah, dengan menampilkan tindakan yang sesuai dengan norma religius seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Nah, yang kedua, memiliki kepribadian yang berwibawa. Maksudnya yaitu berperilaku yang berpengaruh positif terhadap peserta didik dan memiliki perilaku yang disegani, sama seperti yang sebelumnya. Namun, bedanya yang ini juga adalah nasionalnya. Yang ketiga ialah memiliki kepribadian yang arif. Yang keempat adalah memiliki kepribadian yang dewasa. Maksudnya dengan ciri-ciri menampilkan kemandirian dalam bertindak sebagai pendidik yang memiliki etos kerja. Nah, yang kelima terakhir ini memiliki kepribadian yang mantap dan stabil. Jadi, maksudnya yaitu dengan indikatornya yang bertindak sesuai dengan norma hukum, norma sosial. Seperti itu. Baiklah, itu adalah penjelasan mengenai kompetensi kepribadian. Berikutnya kita akan masuk ke bagian kompetensi sosial. Yang tadi kepribadian itu mengenai guru juga. Nah, yang kedua ini juga kompetensi sosial mengenai guru juga. Oke, kita masuk. Sebenarnya apa itu kompetensi sosial? Nah, kompetensi sosial itu adalah kemampuan guru untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara harmonis dan jelas dengan peserta didiknya, sesama pendidik, tenaga pendidikan, orang tua atau wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. Guru harus mampu berkomunikasi dan bergaul secara harmonis peserta didik, sesama pendidik, dan dengan tenaga kependidikan, serta dengan orang tua atau wali peserta didik dan masyarakat sekitarnya. Jadi kita harus mampu bersosial dengan baik dengan orang-orang yang ada di sekitar itu semua. Nah, di sini ada 3 kemampuan yang memungkinkan seseorang membangun dan menjalani hubungan yang positif dengan teman sebayanya. Nah, apa sajakah itu? Yang pertama adalah pengetahuan tentang keadaan emosi yang tepat untuk situasi sosial tertentu. Pengetahuan sosialnya. Jadi kita sebagai guru itu harus tahu situasi dan suasana pada suatu lingkup di saat kita sedang bersosial kepada seseorang. Jikalau dia sedang marah atau sedang ingin berbicara atau sedang dalam keadaan baik, kita itu harus mengetahui keadaan emosi serta situasinya yang ada di sekitarnya tersebut. Nah, yang kedua, kemampuan untuk berempati dengan orang lain. Maksudnya, kita harus memiliki perasaan yang empati, merasa rendah hati kepada seseorang, dan juga kita harus mengerti keinginan seseorang dan juga harus mengerti apa pendapat yang mereka berikan kepada kita. Nah, yang ketiga yaitu percaya pada kekuatan diri sendiri, atau juga disebut focus of control. Maksudnya adalah kita tidak boleh terbagi menjadi pikiran yang terbagi-bagi. Nah, kita itu tidak perlu harus mendengarkan orang lain. Kita itu harus percaya diri, kita harus yakin dengan kemampuan kita, dan juga jangan sampai terpengaruh kepada pihak lain yang lain dan lainnya, sehingga membuat dirimu atau diri kita sebagai seorang guru tidak fokus atau tidak konsisten dengan diri sendiri. Saya rasa itu saja penjelasan yang dapat saya jelaskan mengenai kedua hal tersebut. Semoga penjelasan tersebut dapat kalian pahami dengan baik, dan bila ada salah kata dalam pengucapannya, saya mohon maaf.
Untuk ini saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.